Berkaitan dengan Gunung Merapi, terdapat mitos yang berkembang di masyarakat, di mana bila Merapi meletus, selalu dimaknai sebagai tanda munculnya tiga tokoh yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Pawarta Java TV. Para pecinta Pawarta Jawa TV, sampai hari ini, Kamis 21 Januari 2021, Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman, Yogyakarta, masih memuntahkan lava pijar. Melihat fakta tersebut, BPPTKG masih menetapkan status Merapi siaga 3, serta menghimbau agar warga sekitar gunung tersebut untuk selalu waspada terhadap segala yang bisa terjadi. Berkaitan dengan Gunung Merapi, terdapat mitos yang berkembang di masyarakat, di mana bila Merapi meletus, selalu dimaknai sebagai tanda munculnya tiga tokoh yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Ketiga tokoh tersebut yakni Sabtu Palon, Satrio Piningit, dan Ratu Adil. Di lingkup masyarakat Jawa, tokoh Sabtu Palon sering diidentikan dengan Noyo Kinggong dan Kiai Semar. Satrio Piningit yang tidak selalu sama dengan Ratu Adil tersebut sering disamakan dengan tokoh Man from the East versi Nostradamus, Buddha Angon versi Uga Wangsit Siliwangi atau Imam Mahdi. Adapun tokoh Ratu Adil sering disamakan dengan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Prabon versi Raden Ngabei Rogo Warsito. Tokoh Sabda Palon yang menurut serat Sabda Palon dan serat Darmo Gandul disebutkan sebagai pamomong Raja-Raja Majapahit sejak pemerintahan Prabu Brawijaya I. Tokoh tersebut muksa semasa Majapahit yang berada di bawah kekuasaan Prabu Brawijaya V tersebut jatuh di tangan Raden Patah, seorang sultan dari Kesultanan Demak Bintoro, di mana menurut naskah Darmo Gandul sebagai putra dari sang Prabu. Sabtu Palon berjanji akan muncul kembali sebagai ponokawan Ratu Adil bersama meletusnya Gunung Merapi pada 500 tahun sesudah kemuksaannya. Menurut Nostradamus, sang peramal dari Perancis pula menyebutkan bahwa Satrio Piningit akan muncul pada tahun 2021. Kemunculan beliau di negeri yang kaya gunung berapi tersebut ditandai dengan timbulnya banyak bencana. Salah satu dari bencana tersebut adalah banyak gunung yang meletus. Namun, Nostradamus tidak menyebutkan dengan tegas bahwa kedatangan Satrio Piningit bersama dengan meletusnya Gunung Merapi yang merupakan pusaring tanah Jawa tersebut. Pendapat masyarakat pula menyebutkan bila Gunung Merapi meletus, maka Sang Ratu Adil akan datang. Seorang Raja Adil Poromarto yang diidentikan dengan Prabu Yudhistira dari Indraprasto atau Amarto. Karena identik dengan Prabu Yudhistira,
Ratu adil yang menjadi seorang pemimpin suatu negeri niscaya memiliki 3 pusaka andalan, yakni tombak Kiai Korowelang, payung Kiai Tunggulnogo, dan Jamus Kalimo Soto. Tetapi oleh para winasis, ketiga pusaka Ratu Adil tersebut tidak bermakna harfiah, melainkan bermakna simbolik. Pengertian lain, ketiga pusaka tersebut sesungguhnya melambangkan 3 sifat atau 3 ciri yang melekat pada sang Ratu Adil. Pusaka tombak Korowelang melambangkan bahwa Ratu Adil memiliki rasa dan cipta yang tajam, serta karso tetap teguh hingga tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Pusaka payung Tunggulnogo melambangkan bahwa Ratu Adil dapat menjadi pengayom seluruh kawula. Sementara pusaka Jamus Kalimo Soto melambangkan bahwa Ratu Adil di dalam menjalankan pemerintahannya selalu berpedoman pada wahyu ilahi atau petunjuk Tuhan dengan menghindari 4 ko, yakni katunyan, kahewanan, karubanan, dan kasetanan, serta mengamalkan 1 ko, yakni katuhanan. Katunyan artinya Ratu Adil dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin suatu negeri tidak mengutamakan kebutuhan duniawi. Dengan demikian, beliau selama menjabat sebagai pemimpin negeri tidak mengutamakan derajat, pangkat, jabatan tinggi, upah, dan pujian, melainkan pengabdiannya yang tulus kepada seluruh rakyat. Kahewanan artinya Ratu Adil tidak memiliki sifat binatang. Dengan demikian, beliau bukan manusia yang amoral. Beliau selalu menerapkan sikap sopan santun, berjiwa rendah hati, dan memiliki cinta kasih kepada sesamanya. Beliau selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karoban artinya Ratu Adil tidak menjadi budak nafsu. Sebagaimana Bathara Kresna, beliau dapat mengendalikan 4 kuda yang menarik Kiai Jolodoro. 4 kuda di sini dimaknai sebagai 4 nafsu, yakni alwamah, mutmainah, amarah, dan supiyah. Sehingga dengan begitu, setiap tujuan dan cita-citanya di dalam merealisasikan kejayaan negerinya akan tercapai. Kasetanan artinya Ratu Adil tidak sombong, dengki, iri, gengsi, licik, atau suka berbohong. Sebaliknya, beliau memiliki sifat rendah hati, jujur, dan memiliki rasa cinta kasih yang tulus kepada seluruh punggawa dan kawula. Sehingga tindakan dan perbuatannya dapat dijadikan tauladan. Katuhanan artinya Ratu Adil senantiasa patuh dan mentaati perintah Tuhan. Setiap petunjuk Tuhan yang tertera di dalam kitab suci selalu dijalaninya dengan senang hati. Sehingga beliau yang selalu mendapatkan pencerahan dari Tuhan akan mampu membawa negerinya pada citra terbaik di mata dunia. Para pecinta pewarta Jawa TV, sampai di sini bisa disimpulkan bahwa meletusnya Gunung Merapi bukan berhenti dimaknai sebagai bencana oleh sebagian masyarakat, melainkan lebih diartikan sebagai ambang perubahan zaman, yakni dari zaman Kolobentu menuju zaman Kolosubo. Suatu zaman kemakmuran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh kawula. Para pecinta pewarta Jawa TV, sampai di sini bahasan kita, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada bahasan menarik lainnya. Salam Rahayu.